Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Bukti Kasih. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 42-44 yang berbunyi demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah kita memikirkan mengapa Yesus berdoa demikian? Ya Bapakku, ambillah cawan ini daripadaku. Mengapa Yesus yang sejak awal sudah siap dengan tekad yang bulat menuju Golgota berdoa demikian? Apa yang terjadi dengan Yesus? Kehendak Yesus sebagai manusia sejati selalu selaras dengan kehendak Bapanya. Namun di Getsemani kita melihat gambaran kemanusiaannya itu dengan sangat jelas. Di situ ia sebagai manusia sejati benar-benar berada dalam tekanan dan pergumulan yang begitu berat saat berhadapan dengan kematiannya. Itu sebabnya ia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lukas 22, 43-44 mencatat bagaimana beban yang demikian berat dirasakan oleh Yesus. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 44 mengandung pengertian takut, cemas, sedih, dan derita batin sekaligus. Peluh yang menetes ke tanah setiap tetesan darah ini hanya terjadi pada orang-orang yang sedang diliputi pergumulan batin yang sangat berat. Apa makna cawan dalam doa Yesus? Dari Perjanjian Lama kita melihat bahwa cawan secara simbolis bukan hanya berarti penderitaan, tetapi juga hukuman Allah. Cawan yang harus diminumnya sampai tetes yang terakhir adalah hukuman Allah atas orang berdosa yang akan diterimanya sebagai pengganti kita. Kalau boleh, Yesus memohon kepada Bapa, biarlah ia tidak meminumnya. Apakah doa Yesus dikabulkan? Dilihat dari bagian pertama doanya, tentu tidak dikabulkan. Namun bagian pertama tidak boleh dipisahkan dari bagian kedua. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jelas bahwa Yesus juga memohon agar kehendak Bapanya yang terjadi, dan itulah yang terjadi. Bapa menjawab doa Yesus. Yesus dari Getsemani menuju Golgota dengan kekuatan yang baru. Ia harus minum dari cawan murka Allah itu sampai habis, tetapi ia melakukannya dengan sukarela dan ketaatan demi keselamatan kita. Yang diminta dari kita adalah percaya kepadanya untuk keselamatan kita dan selalu menghayati makna pengorbanan Kristus bagi kita. Amin.